Halo Swipers, kembali lagi di episode Pharma Kepo Special Sharing bersama PKPA. Siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Pasti sayang banget kan sama hewan peliharaannya? Nah, biar hewan peliharaan kita selalu sehat, kita harus waspada nih sama yang namanya rabies. Pas banget, aku mau sharing tentang apa sih rabies itu, bagaimana pencegahan dan pengobatannya setelah terkena rabies. Memperingati Hari Rabies Sedunia, yuk kita sama-sama mengetahui tentang pengobatan rabies bersama aku Grace, mahasiswi profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Rabies itu sendiri merupakan salah satu penyakit golongan zoonosis, di mana secara umum penyakit ini dapat menyerang semua hewan yang berdarah panas serta manusia. Rabies disebabkan oleh virus rabies, yaitu virus yang ditularkan ke manusia ataupun hewan lain melalui air liur hewan yang telah terinfeksi rabies. Nah, untuk jenis keparahan dari rabies ini sendiri dibagi jadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu saat kulit kita secara tidak sengaja terkena jilatan hewan yang terinfeksi ketika sedang memberi makan hewan tersebut. Nah, untuk penanganan pertamanya, segera lakukan pencucian pada area yang terkontaminasi air liur hewan yang terinfeksi. Untuk kategori yang kedua, ketika hewan tersebut telah menggigit ataupun menyebabkan luka terbuka atau luka goresan kecil atau lecet tanpa pendarahan. Adapun rekomendasi tata laksananya untuk pengobatan luka ini, yang pertama adalah segeralah lakukan pencucian luka dan perawatan luka. Lalu segera berikan vaksin rabies dan hentikan pemberian vaksin tersebut ketika hasil observasi selama 10 hari pada hewan ataupun individu dinyatakan sehat dan hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan negatif rabies. Untuk kategori yang ketiga, ketika hewan yang terinfeksi menggigit ataupun mencakar dan menimbulkan luka transdermal ataupun luka besar yang menyebabkan pendarahan, sehingga menimbulkan kontaminasi virus dari air liur hewan yang terinfeksi. Untuk rekomendasi tata laksananya, yang pertama, lakukan pencucian luka dan perawatan luka. Kemudian, segera berikan vaksin dan serum anti-rabies. Hentikan pemberian vaksin ketika hasil observasi selama 10 hari pada hewan ataupun individu tersebut dinyatakan sehat atau hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan rabiesnya negatif. Seperti yang disebutkan pada rekomendasi tata laksana sebelumnya, rabies bisa dicegah kok. Pencegahan infeksi rabies pada manusia dapat dilakukan dengan cara pemberian vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies. Tujuan pemberian vaksin rabies adalah membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies, dan diharapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies tersebut. Vaksin rabies tidak akan memberi manfaat lagi jika virus rabies telah mencapai susunan saraf pusat. Pemberian vaksin dan serum perlu dipertimbangkan ketika kondisi hewan ataupun individu tersebut dalam keadaan sudah terinfeksi. Kemudian hasil observasi dan laboratoriumnya pada hewan tersebut dinyatakan positif rabies, karena kita harus mempertimbangkan tingkat keparahan dari individu tersebut yang terinfeksi. Dikutip dari Centers for Disease Control and Prevention, pemberian vaksin rabies diberikan sebanyak 4 dosis vaksin. Pemberian dosis pertama harus diberikan sesegera mungkin setelah kamu terpapar virus rabies dari hewan. Kemudian, dosis tambahan harus diberikan pada hari ketiga, ke-7, dan ke-14 setelah vaksinasi pertama. Bila sebelumnya telah memperoleh vaksinasi rabies, maka kamu hanya perlu mendapatkan 2 dosis vaksin rabies setelah terpapar. Untuk orang dewasa, vaksin rabies harus disuntikan di area lengan. Sedangkan pada anak-anak, mereka bisa mendapatkannya di area paha. Sayangi hewan peliharaanmu dengan memperhatikan kesehatannya ya, agar tidak terjadi penyakit menular yang membahayakan kita. Yuk bergabung di SwipRx, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi SwipRx banyak CPD dan webinar ber-XHP gratis loh. Segera download aplikasi SwipRx di Google Play Store dan App Store kamu. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notifikasinya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.